Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juwariah. Saya dari 7B Fisioterapi, khususnya di 7B2 Fisioterapi dengan NIM 1710301083. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat video untuk memenuhi persyaratan praktikum oleh dosen saya yang bernama Pak Galih. Untuk NIM saya sendiri ada 1710301083. Untuk praktikum SPF di sini untuk praktikum SPF di rumah di mana praktikum SPF di rumah sakit. Yang pertama itu saya akan menerangkan atau memaparkan secara lisan tentang landasan hukum fisioterapi dalam praktek di RS. Terus yang kedua itu memaparkan tentang STR, SIP, sistem kredensial serta jati diri fisioterapi. Yang ketiga ada menerapkan standar penanganan fisioterapi pada pasien COVID sesuai surat edaran IV Maret 2020. Terus selanjutnya memaparkan tentang cita-cita anak-anak tentang karir sebagai fisioterapi. Yang pertama saya akan menerangkan atau memaparkan secara lisan tentang landasan hukum fisioterapi dalam praktek di rumah sakit. Sebagai standar pelayanan fisioterapi, maka harus ada dasar-dasar hukumnya dong, ya kan? Ya, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada PMK nomor 65 tahun 2015 tentang SPF di fasilitas pelayanan kesehatan secara mandiri tanpa menjadi asisten atau bawahan dari tenaga medis lain seperti dokter. Jadi kita berdiri sendiri. Untuk yang kedua ada PMK nomor 80 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek fisioterapi. Dan yang ketiga ada naskah Akademi IV pada sistem pelayanan fisioterapi pada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Terus yang selanjutnya ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Untuk selanjutnya yang kedua memaparkan tentang apa sih STR, SIP, sistem kredensial serta jati diri fisioterapi. Fisioterapi sendiri dalam berpraktek memiliki landasan di mana fisioterapi yang berpraktek merupakan lulusan profesi fisioterapi yang memiliki STR dan SIP aktif. Saya akan jelaskan untuk STR itu apa dan SIP itu apa. Yang pertama itu ada STR. STR itu sendiri bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Dan untuk SIP sendiri adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota yang ada di tempat kalian atau tempat saya kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. Dan untuk STR dan SIP berlaku selama 5 tahun setelah diterbitkan. Dan misalkan sekarang tahun 2020. Jadi kita sudah mengurus SIP dan STR. Nah, itu akan berhenti atau akan mengurus lagi itu 5 tahun. 5 tahun yang akan datang. Berarti 2025 kita sudah harus mengurus SIP dan STR. Terus untuk selanjutnya ada sistem kredensial, yaitu proses evaluasi untuk akreditasi RS terhadap fisioterapi untuk menentukan kelayanan pemberian kewenangan klinik. Hal ini juga dilakukan 2 tahun sekali oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia dengan ketentuan nilai evaluasinya yaitu 1:3, yaitu 1-3, 1 tidak berkompeten, 2 kompeten sebagian, dan 3 kompeten sepenuhnya. Jadi untuk nilai-nilai tersebut itu sudah tergantung kita sendiri apakah kita berkompeten dalam hal misalkan dalam hal muskulo dan untuk lainnya juga.
Selanjutnya ada memaparkan standar penanganan fisioterapi pada pasien COVID sesuai Surat Edaran Ikatan Fisioterapi Maret 2020. Untuk menyikapi pandemi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia dan pertimbangan keamanan fisioterapi dalam menyelenggarakan pelayanan praktek atau pekerjaannya, kita tahu sendiri di era yang sekarang atau di saat pandemi sekarang kita memerlukan banyak solusi untuk bagaimana sih kita untuk bisa tetap melayani pasien-pasien fisioterapi yang sangat membutuhkan fisioterapi, khususnya banyak di bidang kardiovaskuler seperti itu. Pengurus di sini ada pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi PP IV mengeluarkan surat edaran yang berisi yang pertama bahwa setelah melakukan asesmen pelayanan dan penilaian situasi serta kondisi di fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, ataupun yang lain, masing-masing wilayah dipersilahkan kepada fisioterapi mengusulkan kepada pihak manajemen untuk melakukan pengaturan pasien, menjadwalkan pembatasan atau penghentian pelayanan fisioterapi. Yang kedua, pastinya kita menggunakan APD dan prosedur keamanan pelayanan sesuai pedoman pelayanan fisioterapi, khususnya pada era pandemi seperti ini. Yang ketiga, ada menghentikan kegiatan home visit. Yang keempat, ada melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan melakukan latihan exercise di rumah agar kita tidak terlalu sering keluar, kita membuat pasien banyak beraktivitas di rumah, banyak kegiatan seperti exercise, berenang jika ada kolam renang di rumah begitu. Terus surat edaran nomor 9 SEPP IV 3 2020 tertinggal 2020 Maret 21 Maret 2020 tersebut dapat digunakan oleh fisioterapi sebagai dasar diskusi dengan manajemen rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan untuk mengambil keputusan mengatur penjadwalan, pembatasan atau menghentikan layanan fisioterapi sesuai dengan keadaan masing-masing daerah fasilitas layanan kesehatan. Dan untuk selanjutnya memaparkan tentang cita-cita anak tentang karir sebagai fisioterapi. Di sini saya sebagai calon fisioterapi atau calon tenaga fisioterapis dan saya masih berkuliah di Universitas Aisyah Yogyakarta. Yang pasti saya ingin memajukan atau memperkenalkan fisioterapi kepada masyarakat sekitar yang ada di tempat saya, khususnya untuk kalangan-kalangan yang masih awam sekali dengan fisioterapi, dan lebih memperkenalkan fisioterapi untuk masyarakat luas. Dan saya juga berharap bisa membuka klinik yang lebih besar dari yang saya bayangkan untuk memperkenalkan fisioterapi sendiri kepada masyarakat luas. Dan saya berpikir sekarang juga peluang fisioterapi itu sangat tinggi, apalagi fisioterapi itu masih sangat jarang khususnya di perdesaan atau di daerah-daerah tertentu itu fisioterapi belum ada. Dan saya juga ingin
membuka wawasan masyarakat tentang fisioterapi itu tidak hanya sekedar mengobati, tapi kita juga bisa memberikan edukasi, kita bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk masyarakat. Jadi saya berharap saya bisa membuka dan khususnya memperkenalkan fisioterapi kepada banyak masyarakat atau banyak kalangan yang belum mengetahui kita. Apalagi kita harus menjunjung lagi peran fisioterapi terhadap teman-teman sejawat kita seperti perawat, dokter, dan lain-lain. Baik, seperti itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.